Nah, itulah fungsi dari filter hosing. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin ya yang punya kendala sama kayak gua, airnya kurang bagus, zat-zat yang terkandung di dalam air, ya boleh nih pakai ini juga untuk membuat air yang ada di kita itu bagus buat si ikan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Dedi. Hari ini ya gua mau bikin konten nih teman-teman ya. Sebelumnya gua mau sedikit cerita dulu. Jadi beberapa hari kebelakangan atau beberapa minggu kebelakangan ini kan di daerah gue ini, daerah Tambun Selatan itu diguyur hujan teman-teman. Setiap hari sore sampai malam ya udah mulai diserang musim hujan. Emang masa-masanya di bulan ini nih, di bulan Januari itu ya emang hujan setiap hari lah ya. Nah, jadi ketika hujan itu ada beberapa ikan mas koki koleksi gue itu terserang penyakit. Kemarin ya setelah kita obati, kita usahakan supaya sehat atau sembuh kembali, ternyata nggak bisa. Nah, kita cek ya ikan gue yang kena sakit itu yang akhirnya mati, kita cek ternyata dia terserang yang namanya parasit insang atau bakteri insang. Atau biasa disebut dengan insang busuk kali ya teman-teman ya. Nah, itulah istilahnya. Nah, dari semua ikan yang ada di sini kemarin sempat ada pertama itu 3 ikan, terus yang kedua 1 ikan. Nah, namanya juga di sini gua galeri baru ya, galeri baru. Jadi gua nggak tahu kondisi airnya ya ketika gua tempati, karena gua tempati ini lagi musim panas. Ya di sini airnya bagus teman-teman. Setelah gua tempati, gua pakai airnya, ya itu bagus, nggak ada ikan gua yang mati satupun ataupun sakit. Ya karena emang kita jaga airnya ketika di musim panas. Nah, setelah masuk musim hujan, timbullah itu beberapa problem tadi yang gua sebutkan. Ya, mungkin ya emang dalam kondisi hujan, ya di tempat gua ini kan gua pakai pompa air ya. Pompa air itu menyerap air dari tanah. Nah, mungkin ketika hujan air yang dalam tanah itu naik, teman-teman. Nah, ketika hujan terus-menerus tiap hari, mungkin makin naik, dia membawa kandungan-kandungan yang berbahaya terhadap ikan ataupun membuat air menjadi rusak. Ya, setelah gua teliti, ya kemarin gue coba cium airnya, gue cek-cek air, ternyata air di sini ketika hujan naik dari permukaan tanah ke atas, setelah kita pompa air dari tanah, itu kayak gue itu kayak mencium bau besi teman-teman. Nah, jadi gue punya kesimpulan air air di sini kalau misalkan hujan lebat itu mengakibatkan tingginya zat besi teman-teman, yang membuat ikan-ikan mas koki gue di sini ketika saat pergantian air itu gak nyaman ataupun airnya kurang sehat ya, makanya gampang terkena penyakit teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang saat ini koleksi ikan ya, terutama ikan mas koki kayak gua di sini kan ya, lebih ekstra lagi kalau musim hujan teman-teman ya, dari segi perawatan airnya, karena memang yang paling rentan itu ya air ya, karena kan kita miara ikan itu paling kita rawat adalah air, biarkan air merawat ikan kayak gitu. Air sehat, ikan pun sehat. Nah, jadi gue bakalan kasih solusi sedikit ya, ini gue juga lagi membuat sesuatu gebrakan ya, cara untuk mengurangi zat besi dari air gue nih teman-teman. Jadi apa yang gue pakai langsung aja kita lihat, karena di belakang lagi dirakit teman-teman ya. Check it out. Oke teman-teman, nah ini dia nih ya, ini yang tadi udah gue sebutin, sesuatu yang lagi gue rakit untuk membuat air gua yang dari tanah itu menjadi lebih sehat. Nino, lagi ngerakit apa lo? Kasih tahu teman-teman nih. Rakit tabung di filter hosing nih. Oh, filter hosing nih namanya berarti ya? Filter hosing. Nah, manfaatnya apa nih? Sebelum kita lanjut, jelasin dulu kenapa kita pakai filter hosing. Nah, kenapa kita pakai filter hosing? Karena setelah musim hujan ini air kita itu banyak zat-zat yang kurang bagus lah buat ikan. Oh, jadi zat-zat berbahaya ya? Ya, makanya ikan kita kemarin banyak yang mati. Iya, ikan gue banyak yang mati. Salah satunya indukan kesayangan gue mati. Iya. Aduh. Setelah diteliti, kita analisa, ternyata airnya kurang bagus ya. Iya. Kemarin kayaknya sih tadi udah gue sebutin juga di awal. Kemarin kayaknya sih ini ya, apa namanya, bau zat besi ya? Ya, mungkin setelah gue cium bau zat besi. ya, mungkin zat besinya tinggi kali ya. Nah, langsung aja deh nih, mungkin teman-teman juga nanti Ya. penasaran kan ya, apa aja sih yang dirakit sama Lono nih? Kan ada 4 tabung nih, banyak Ada banget sih. 4 tabung. Nah, gue jelasin satu persatu dari tabungnya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini
isinya itu kurang lebih kayak filter mekanik teman-teman. Nah, kayak kapas lagi tuh. Fungsinya buat nyaring kotoran-kotoran yang padat, yang gede, kayak pasir atau jentik nyamuk. Kalau misalnya ada jentiknya bisa kesaring di sini. Oke. Yang tabung kedua tuh apa tuh fungsinya tuh? Tabung kedua ini isinya itu kayak pasir ya? Ya, pasir benar. Pasir iya, aktif benar. ini namanya. Nah, ini fungsinya buat nyaring zat besi tadi. Senyawa kimia lain. Betul. Ngilangin warna. Keruh bisa. Oke. Hitam. Oke. Jadi pakai pasir aktif ini. Oke, jadi pasir aktif fungsinya buat itu tadi teman-teman ya. Buat ini nih masalah kita nih. Ya kita kan bau besi ya. Jadi zat besi mungkin tinggi, pakai ini buat mengurangi zat besi dan menghilangkan kekeruhan air ya, yang tadinya kuning, hitam, pakai itu mungkin bersih. Nah, ini yang ketiga ada apa nih? Nah, ini yang ketiga namanya GAC atau karbon aktif. Karbon aktif. Oke. Nah, ini fungsinya buat mengurai bakteri juga bisa ini. Itu mengurai bakteri bisa? Ya, sama menghilangkan bau-bau di air kita. Oke. Jadi kayak racun-racun kali ya, mengikat racun kali ya, namanya karbon aktif kan? Betul. Ya. Oke, lanjut. Itu yang ketiga. Yang keempat, tabung terakhir. Nah, yang terakhir ini namanya resin. Nah, ini fungsinya buat mengikat material-material sama menghilangkan zat kapur. Iya. Jadi zat kapur juga berbahaya juga ya. Walaupun kita nggak tahu ada kandungan zat kapur apa enggak, tapi kita tetap prepare ya. Betul. Ya, jadi ada 4 tabung nih teman-teman di sini nih ya. Ini ada kayak filter mekanik nih. Yang pertama ya kita jelasin lagi ya. Ini ada pasir aktif, karbon aktif, dan resin teman-teman. Nah, inilah 4 tabung yang kita beri nama filter housing untuk menyaring air yang dari tanah yang kita akan tampung ke toren itu menjadi lebih bagus lagi teman-teman. Gak banyak kandungan-kandungan yang berbahaya ataupun bakteri-bakteri yang berbahaya untuk ikan-ikan kita nih teman-teman. Nah, ini dia nih lagi di setting untuk apa nih, perpipaannya ya. Perpipaannya atasnya lagi di setting sama kedua tim gua nih. Wah, rajin banget. Oke teman-teman, nih butuh waktu mungkin dikit lagi nih ya. Nanti kita kasih lihat lagi setelah ini jadi semua dan kita pasang di air kita teman-teman. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have words. Oke teman-teman, dan inilah akhirnya finishing kita dari si filter housing. Udah kita pasang semua nih teman-teman, 4 tabung totalnya ya. Dari tabung pertama yaitu filter mekanik, pasir aktif, karbon aktif, dan si resinnya teman-teman. Jadi penampakannya seperti inilah ya, kita apa adanya aja, kita tanam pakai apa nih namanya balok. Ya karena memang kondisi temboknya yang tidak memungkinkan ya, udah mulai retak-retak, jadi kita bikin tahanan. Ini dia teman-teman ya, si tabung pertama teman-teman bisa lihat nih si filter mekaniknya yang awalnya putih, setelah gua running sekitar 3-4 jam langsung coklat teman-teman. Tuh ya, berarti bener-bener sangat bermanfaat untuk si filter housing ini karena dia bener-bener menyerap kotoran, menyerap besi tinggi ya. Ini untuk senyawa yang lain, dan ini terakhir untuk zat kapur teman-teman. Jadi sangat bagus banget lah dengan adanya ini untuk kesehatan air yang nantinya bisa membuat ikan-ikan kita menjadi lebih sehat lagi teman-teman. Ya untuk perpipaannya kayak gini gua, perpipaannya teman-teman bisa lihat tuh, teman-teman bisa lihat. Nah jadi di sini yang bawah ini adalah dari pompa ya atau sanyo, naik ke atas kita miringin ya, kita inputin dari yang pertama mekanik dan terakhir di resinnya. Dan ini ada outputnya kita bagi dua, yang satu buat ke farm gua di sana, kolam-kolam yang kita tampung pakai toren, satu lagi buat ke kamar mandi nih teman-teman, karena di galeri gua di sana depan tuh airnya sumbernya dari kamar mandi. Jadi kamar mandi dan toren kita saring semua teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah ya konten gua kali ini tentang pemasangan dari filter housing ya. Jadi kurang lebihnya filter housing ini sangat membantu banget buat gua di sini karena kemarin air gua problem. Jadi supaya air gua makin bagus lagi, gua pasanglah si filter housing ini. Buat teman-teman semua kalau mau coba silahkan coba di tempatnya masing-masing ya, supaya ikan-ikan teman-teman semua juga makin sehat lagi dengan adanya air yang sehat teman-teman. Oke? Jadi itu aja konten gua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe kalau misalkan teman-teman semua suka dengan konten gua kali ini. Gue dari sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.